Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja, kita lanjut ke ceritanya. Nah, sangat bagus, Xiaoluan. Cepat dan mudah, kita melihat Xiaoluan masih bertarung dengan si Raja Api, Raja Lava. Dia membunuhnya satu persatu. Lalu tiba-tiba ada sebuah tangan besar yang muncul. Hati-hati, di belakang. Xiaoluan berkata, paksaan yang begitu kuat. Master, selamatkan aku. Qin Feng langsung maju. Ice Storm untuk menyelamatkan Xiaoluan. Menarik. Dengan cepat, mereka kembali ke village atau desa dengan One Key Return. Seseorang dari dunia kecil dapat tumbuh menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar di antara para pemula dalam waktu sesingkat itu. Ini berbahaya, tapi untungnya aku menggunakan skill One Key Return to the village tepat waktu. Tingkatkan desa terlebih dahulu. Tingkatkan. Sistem memberitahu pembaruan berhasil. Desa Longyuan telah ditingkatkan dari desa 0 tingkat menjadi desa 1 tingkat. Selamat kepada semua penduduk desa karena diberkati oleh surga dan mendapat 50 hadiah atribut. Selamat kepada kepala desa Qin Feng karena diberkati oleh surga dan mendapat 100 hadiah atribut. Izin peningkatan rumah kayu pemula level 2 desa telah dibuka. Tingkatkan ke rumah kayu level 2 untuk mendapatkan 100 hadiah atribut. Cepat beri bos Qin 6 di layar publik. Cari tahu apa yang diperlukan untuk mencapai level 2. Sekarang di alam biru, desa malam abadi, tepi danau musim gugur. Kita sekarang melihat si vampir, Dracula pangeran vampir itu yang rambutnya pink. Panggilnya pangeran ya. Si pangeran berkata, akhirnya aku mendapatkan Froststone. Ketika aku meningkatkan rumah kayu kepala desa ke level 2, aku akan memiliki wewenang untuk meningkatkan desa ke level 1. Vampir yang John itu yang rambutnya agak pirang. Bukan pirang sih. Ya, yang kanan lah. John berkata, yang mulia, tidak ada kekuatan yang lebih kuat di alam bintang biru selain desa malam abadi kita. Bukan masalah besar untuk menjadi nomor 1. Buletin dunia. Kita melihat desa level 1 pertama di alam bintang biru telah ditingkatkan. Izin peningkatan rumah kayu pemula tingkat 3 kepala desa telah dibuka. Kondisi upgrade rumah kayu level 3, 40 unit kayu, 20 unit batu, 10 unit bulu binatang, 5 unit biji besi, dan 1 inti aoki. Untungnya aku punya semua bahan ini. Tingkatkan. Sekarang rumah kayu si Qin Feng menjadi level 3. Wah, dapur, kamar. Sekarang kabin pemula level 3. Dalam keadaan tidak tidur, kecepatan istirahat dan pemulihan energi menjadi 4 kali lipat. Dalam keadaan tidur, kecepatannya 5 kali lebih cepat. Meskipun baru 3 hari sejak ke dunia ini, aku merasa udah lama gak menikmatinya. Ada 4 hari tersisa. Kalau gak bisa mencapai level 3, kau tidak akan bisa mendapatkan hadiah untuk kompetisi desa, dan kau gak akan bisa berurusan dengan Punisher. Alangkah baiknya jika memiliki lebih banyak cara untuk mendapatkan banyak nilai atribut. Lalu tiba-tiba ada sistem yang keluar nih. Halo teman-teman dari desa Longyuan, saya Shasha, layanan pelanggan yang menjawab semua pertanyaan. Selamat kepada desa Longyuan karena mendapatkan kesempatan menggandakan hadiah berlipat ganda. Iya, kepada desa yang terhormat, menggandakan kesulitan peningkatan desa dan masih memenangkan kompetisi desa. Kemudian
hadiahnya digandakan. Kepala desa diberi hadiah 2000 poin atribut dan penduduk desa diberi hadiah 1000 poin atribut. Anda punya waktu 10 menit untuk memikirkannya. Silahkan tentukan pilihan Anda. Dalam hati Chin Feng, kondisi pemutakhiran asli hampir sampai. Guardian, The Altar, Song Qian Qian, kondisi konstruksi, desa tingkat 2. Bahan konstruksi tidak diketahui. Saat ini, tidak diketahui bahan dan kondisi apa yang dibutuhkan untuk menjaga altar. Chin Feng berkata, jika butuh 1-2 hari, maka tidak banyak waktu yang tersisa untuk mengupgrade desa ke level 3. Kesempatan ini terlalu langka. Jika berhasil, desa Long Yuan tidak lagi mengkhawatirkan penilaian hukuman surga. Warga desa juga mengetahui pengumuman itu. Seseorang berkata, apa yang kalian pikirkan? Seorang lagi berkata, keberadaan desa Long Yuan kita sekarang sepenuhnya bergantung pada Bos Chin. Tentu saja, jika Bos Chin meminta kami melakukan apapun, kami akan lakukan. Wanita yang bawah berkata, jika tidak ada Bos Chin, kita mungkin udah mati. Aku percaya dia. Setuju dengan tantangannya. Sistem memberitahu, mulai sekarang, setiap kali desa Youyuan naik level yang lebih tinggi, hadiah dari Tao Surgawi akan berlipat ganda. Mulai sekarang, jika desa Youyuan memenangkan kompetisi desa material, hadiahnya akan berlipat ganda. Desa Longyeon telah ditingkatkan menjadi desa level 2. Kondisinya telah diubah. Orang perlu mencapai lebih dari 1000. Kabin pemula kepala desa perlu ditingkatkan ke level 3. Di desa tersebut, jumlah rumah kayu level 1 mencapai lebih dari 400 buah. Di desa tersebut, jumlah rumah kayu tingkat 2 mencapai lebih dari 100 buah. Di desa, jumlah juru masak kuat 10 level mencapai 40 orang. Ingat, hanya dengan terpenuhinya syarat-syarat di atas, barulah kewenangan penciptaan altar penjaga dapat dilepaskan. Hancur, desa kita akan selesai. Seseorang berkata, Liu Yuan, kau mengatakan hal konyol lagi. Liu Yuan berkata, Wutua, lihat kondisi pertama, populasinya harus lebih dari 1000 orang. Tapi total kita, semua hanya 937 orang. Mungkinkah desa Longyuan benar-benar akan berakhir kali ini? 1000 orang. Di mana kita mencarinya? Jika populasinya nggak cukup, bahkan jika kondisi lain terpenuhi, levelnya nggak dapat ditingkatkan. Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir. Semuanya, aku sedang mengerjakan tugas membuka peta level C. Setelah menyelesaikannya, kalian bisa membuka segel dan pergi ke dunia besar untuk merekrut penduduk desa. Shasha berkata, pengingat layanan pelanggan yang ramah. Setelah menyelesaikan tugas membuka peta, Anda bisa menemukan kuil Shentian. Dan melalui susunan teleportasi di dalamnya, Anda bisa pergi ke desa pemula yang ditunjuk untuk merekrut penduduk desa. Ah, baguslah. Masih ada 17 desa Longquo di distrik 1 dan mereka bisa direkrut. Satu orang lagi berkata, jika mereka bisa direkrut, mereka bisa bertahan dan kita bisa menyelesaikan misinya. Chin Feng berkata, jangan khawatir, mencintai sesama darah lebih kental dari air. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan mereka. Hadirin sekalian, tugas ini sangat sulit. Aku akan membagi pekerjaan untuk kalian dan menyebarkan kekuatan tempur seluruh desa secara terpadu untuk mempercepat kemajuan tugas. Kami akan mendengarkanmu. Kita melihat nih di sistem. Yang pertama ada sistem pelacakan penduduk. Kepala desa Chin Feng mengaktifkan sistem pelacakan penduduk desa, memungkinkannya untuk memeriksa lokasi penduduk desa kapan aja. Lalu ada lagi nih, sistem perintah suara. Kepala desa Chin Feng mengaktifkan sistem perintah suara yang dapat mengeluarkan perintah kepada penduduk desa kapan aja. Shasha berkata, ini adalah 2 hak pengelolaan dan kontrol yang baru ditambahkan setelah peningkatan desa. Dibutuhkan banyak kayu dan batu untuk membangun rumah level 1 dan juga rumah kayu level 2. Mulai sekarang, semua yang berada di bawah level 40 akan memotong kayu dan mengumpulkan batu. Liu Xuan, Lei Cui, Liu Yuan, Wu Yong, Cice, Liu Yan, dan 10 pemain top lainnya, kalian akan pergi ke Gunung Polient di sebelah barat padang rumput Liluo, di mana terdapat biji besi. Tugas utama untuk peringkat 1 hingga 40 adalah sprint ke level 10. Bisnis batu energi dijalankan oleh Liu Yuan dan Cice untuk sementara diambil alih oleh kalian dan gak ada orang lain yang boleh campur tangan. Aku telah meletakkan batu es yang dibutuhkan untuk kabin pemula level 2 di saluran kontribusi dan semua orang dapat menukarnya sesuai dengan kebutuhannya. Sistem memberitahu, kepala desa Chin Feng menyumbangkan 100 batu es dingin ke desa Longyuan dan mendapat 2000 poin kontribusi. Dalam 2 hari, kita harus membawa desa ke level 2. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk berurusan dengan Raja Iblis Api dengan kekuatan tempur seperti itu. Namun peralatan perlu ditingkatkan. Lalu Chin Feng mengeluarkan banyak sekali treasure, harta karun dan juga kartu-kartu yang dia punya. Kartu sintetis, peti harta karun, dan juga akhirnya cukup peti harta karun perak. Kartu sintetis kotak harta berhasil digunakan. Kotak harta emas sintetis 2. Peti harta karun telah disintetis. Selamat, Anda telah memperoleh peti harta karun emas gelap. Berhasil, peti harta karun berhasil dibuka. Mendapatkan item level 5,
Dark Knight Sky Knife. Dark Knight Sky Knife. Kekuatan serangan plus 300, kekuatan plus 100%, kecepatan plus 130%, armor plus 100%, pengambilan kerusakan plus 100%, penguatan kekuatan gelap plus 100%. Maaf guys, nempok nyamuk. Mendapatkan pisau ajaib ini sama seperti harimau dengan tambahan sayap. Raja Iblis Api, aku datang. Menggunakan pengembalian satu tombol. Sekarang kita pergi ke Gunung Api Neraka. Kita melihat Qin Feng dan Xiao Luan. Mereka pergi ke sana. Sistem memberitahu nama Fiery Red Lotus, Grade Tier 4 Spirit Flower. Asal setelah Huo Feng Phoenix Api mati, sebagian besar darahnya berubah menjadi bunga. Deskripsi: Huo Feng adalah salah satu keturunan langsung dari binatang Sucaku dan tubuhnya mengandung darah tinggi dari Sucaku. Manusia, inilah aku. Lihat aku sini, lihat aku. Kita melihat ada seseorang di tepi mulut volcano. Dia berkata, aku tahu aku tidak memiliki keberadaan yang tinggi, tetapi bisakah kau melihatku terlebih dahulu? Kau siapa? Sistem memberitahu, ras manusia kelas kaisar, tingkat 18, penilaian pertempuran 99 bintang, skill pemanggilan mayat hidup jahat di Molten, pengingat sangat jahat. Aku jadi duta shampoo lain. Sayang sekali, bayi burung itu terlalu rapuh. Tetapi aku hanya mencubit lehernya sedikit dan burung itu mati. Klan telah menyalahkan aku karena nggak dapat membesarkan mereka dengan baik dan ingin mengeksekusiku. Benar-benar menjengkelkan. Jadi aku memutuskan untuk membunuh mereka semua. Belakangan, Tuhan berkata bahwa nggak masalah bagiku untuk berkeliaran seperti ini. Membiarkan aku tinggal di sini. Itu juga memberi aku nama Raja Iblis Api. Tiba-tiba dia di depan Qin Feng. Dalam hati Qin Feng, kapan dia mendekat? Si Raja Iblis Api melanjutkan, aku sangat penasaran denganmu. Bagaimana caranya manusia di dunia kecil bisa menjadi kaisar dalam waktu sesingkat itu? Maafkan aku nggak menyangka kau begitu pemalu. Apa yang kau maksud dengan dunia kecil? Dalam hati Qin Feng, aku ingat mumi yang aku temui sebelumnya berasal dari dunia 1000 tengah. Mungkinkah dunia ini terbagi menjadi 1000 dunia besar, sedang, dan kecil? Dan tampaknya orang-orang di dunia 1000 tengah akan lebih kuat. Kenapa bertanya? Lagi pula, mengetahuinya tidak akan ada gunanya bagimu. Aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Aku akan mulai menjalankan tugasku. Sistem memberitahu kalau itu adalah Glazed Fire Dragon, tingkat mutasi, tingkat 18, kekuatan pertempuran 37 bintang, kepribadian mengamuk dan haus darah. Bunuh dia! Raja Iblis Api pun mulai menyerang. Kekuatan pertempuran hanya 37 bintang. Kau benar-benar memandang rendah aku. Dengan Xiao Luan, Qin Feng menyerang ke arah naga-naga itu dan mereka berhasil membunuhnya satu persatu. Sistem memberitahu berhasil membunuh Glazed Fire Dragon level 18 tingkat variation dan mendapatkan 4100 poin energi. Semburan Fire Glaze dan reputasi plus 3. Ada satu naga yang menyerang ke arah Qin Feng. Dalam hati Qin Feng, item baru telah keluar. Apa fungsi dari Fire Glaze? Dan Qin Cheng dengan cepat menyerang naga itu dan naga itu pun mati. Hahaha, hebat. Biarkan aku melihat seberapa kuat kau. Kaisar pemula level 15. Momentum ini menunggu hari itu. Kita melihat muncul monster yang sangat besar. Sistem memberitahu peringatan, target telah diibliskan. Dalam hati Qin Feng, itu adalah monster yang mengulurkan tangan raksasanya dari magma setelah Xiao Luan mengalahkan batu roh api. Buka mata penglihatan sejati. Dengan hanya 100 bintang, aku punya peluang untuk menang. Sistem memberitahu Raja Iblis Api tingkat kaisar, makhluk iblis Raja Iblis Api tingkat 19, kekuatan tempur 100 bintang, karakter bidang tidak mati. Monster itu pun menyerang. Mati sana! Raja Iblis Api dan monster itu pun menyerang ke arah Qin Feng. Oh, dia nggak mati ya? Dia beruntung juga. Aku akan melihat berapa lama dia bisa bertahan. Kita melihat monster itu semakin menjadi dan menyerang Qin Feng. Qin Feng mencoba menahannya. Kita melihat monster itu menyerang semakin kuat dan akhirnya Qin Feng pun mundur. Set. Dalam hati Qin Feng, raksasa batu api berada di bawah kendali Raja Iblis Api. Selama tindakan Raja Setan Api dibatasi, raksasa batu api dapat ditahan. Qin Feng berkata, terlalu berbahaya di sini. Kau harus bersembunyi dulu. Baik, Master. Coba kalahkan Raja Iblis Api terlebih dahulu. Qin Feng pun maju. Qin Feng maju dan menyerang. Serangannya berhasil melukai si Raja Iblis Api. Kita lihat tangannya terluka. Lalu tiba-tiba, Qin Feng muncul dari belakang. Raksasa batu api. Si raksasa berhasil menyerang Qin Feng dan Qin Feng terhempas. Master! Tapi untungnya Qin Feng gak kenapa-napa. Aku baik-baik aja. Kau bukan lawannya. Sembunyi di tempat yang aman dulu. Bahasa Mandarin gue gak ngerti. Gak tau gue ngomong apa. Tapi di sini dia ngeluarin skill Shadow Bondage dan muncul tangan-tangan panjang yang berhasil menangkap si Raja Iblis Api. Si monster pun juga ikut terikat. Qin Feng pun maju dan menyerang dan serangannya menghasilkan ledakan yang besar. Tapi si Raja Iblis Api belum mati. Aku mulai membencimu.
Master, Master! Lalu Chin Feng menyerang lagi, tapi si Raja Iblis Api menahan dengan tangannya aja. Dalam hati Chin Feng, tubuhnya bisa menahan tebasan terus-menerus dari senjata tingkat 5. Kekerasan kulit yang mengerikan macam apa ini? Bagaimana bisa begitu sulit untuk bertarung hanya dengan beberapa bintang dalam kekuatan tempur? Chin Feng menyerang, tapi si Raja Iblis Api berhasil menghindar dan Chin Feng terkena tendangan dari dia. Dalam hati Chin Feng, aku pasti melewatkan sesuatu. Cepat, temukan kelemahannya. Chin Feng menyerang lagi, tapi dengan mudah pedangnya ditahan oleh si Raja Iblis Api. Raja Iblis Api berkata, senjata yang hebat, aku berharap aku juga memilikinya. Lalu si Chin Feng di headbutt, jadi kayak kepala diadu, dan Chin Feng terhempas. Dalam hati Chin Feng, gak perlu bermain adil lagi. Aku lelah bermain. Mari kita akhiri ini. Lalu si Raja Iblis Api atau Raja Iblis Neraka memanggil sesuatu dari langit dan muncul sebuah pedang atau tombak. Dia mengambilnya. Hei manusia, temui nerakamu. Dia menyerang ke Chin Feng, tapi untungnya Chin Feng berhasil menghindar. Chin Feng menyerang balik saat si Raja masih di udara, tapi si Raja berhasil menghindar. Dalam hati Chin Feng, bahkan di udara dia masih bisa menghindar. Lalu si Chin Feng melancarkan serangan ke arah Raja Iblis Api atau Raja Iblis Neraka. Kita melihat salah satunya berhasil mengenai si Raja. Si Raja pun terpukul mundur. Begitu juga kekuatan imperial dari pedang 100 bintang. Chin Feng terus menyerang, tapi dia berhasil menghindar. Kau bodoh. Kau pikir kau adalah kelas terkuat ketika kau mencapai 100 bintang. Kalau kau telah mencapai 100 bintang dan belum lulus ujian Saints Martial Arts, kau hanya akan dianggap sebagai sampah. Kekuatan sangat diperlukan untuk melewati ujian Cheng Wu. Biarkan jalan surgawi mengubah tubuh. Dalam hati Chin Feng, nilai peringkat manusia, dia tampaknya telah salah mengartikannya, salah mengira itu sebagai peringkat emperor. Pada kesempatan ini, aku akan mencari lebih banyak informasi darinya. Raja Iblis Api melanjutkan, kelas terkuat sejati, meskipun itu 100 bintang, tapi itu cukup untuk menghancurkanmu. Chin Feng berkata, oh, jadi kau bukan orang peringkat atas. Masih ada jarak yang besar antara kau dan Heavenly Punisher. Si Raja membalas, simpan ocehanmu dan jangan coba-coba mencari informasi lebih dari ini. Mereka beradu serangan. Dalam kasus desa Yongyeon, bahkan kalau kau membuat Guardian Altar, kau hanyalah ahli bela diri lokal. Kau nggak bisa menyelamatkan siapapun. Kau hanya sampah nggak berguna. Gak perlu menghukum orang yang nggak diketahui. Aku, Chun, akan menghancurkanmu hari ini. Oke, namanya Chun. Dalam hati Chin Feng, The Lord of Fire saat marah sehingga hukuman desa Longyuan akan berlipat ganda di masa depan. Ini harus diselesaikan dengan cepat. Buka peta. Si Chun melanjutkan, man to man-nya kayak kalau lo main basket, jaganya man to man. Nah itu, man to man. Man to man adalah transformasi yang hebat. Tetapi itu nggak berarti bahwa manusia biasa nggak dapat mengalahkan man to man. Saat kekuatan tempur mencapai 130 bintang, manusia dapat menantang kelas 100 bintang. Dalam hati si Raja, kekuatan orang ini jelas kurang dari 130 bintang. Tapi pukulannya barusan seperti semi-powered. Jika terus bermain-main, aku mungkin akan mengatakannya di sini. Selesaikan dia dengan satu pukulan sekuat tenaga. Dalam hati Chin Feng, ada lagi yang mengganggu. Fire Rock, hancurkan dia. Menggunakan si Fire Rock atau si monster itu, dia menyerang ke arah Chin Feng. Chin Feng berhasil menghindar. Aku nggak yakin trik lama akan berhasil. Oh, benarkah? Lalu dengan cepat, si Raja menggunakan tombaknya, dia maju menyerang Chin Feng. Dan serangannya berhasil mengenainya. Bukankah menurutmu gerakan raksasa Firestone seharusnya tidak sesuai denganku? Bagaimana aku bisa melakukan ini sendiri? Karena dia punya otak. Aku tahu, aku telah mengacaukan tempat ini dengan tinjuku. Sulit bagiku untuk mengendalikannya. Untungnya, dia bisa memahami apa yang aku katakan untuk waktu yang lama. Dan terkadang, aku dapat mengenai musuh secara akurat tanpa kendali. Dalam hati entah siapa, tapi harusnya Chin Feng, kau lengah. Dalam dunia pembunuhan yang berdarah ini, kau seharusnya nggak berpikir secara inersia. Dalam hati Chin Feng, gak apa-apa, masih ada kesempatan. Cukup singkirkan tombak ini dan rejuvenation dapat segera menyembuhkan luka fatal ini. Si Raja berkata, apa? Aku gak mendengarnya. Aku akan marah loh. Lalu si Xiaoluan tiba-tiba muncul. Master, aku akan menyelamatkanmu. Dia maju menyerang si monster batu. Lalu si monster batu mencoba menyerangnya, tapi gak kena. Dasar bodoh. Lalu si Raja mengendalikan si monster dan dia berhasil menangkap si burung. Xiaoluan pun tumbang. Dalam hati Chin Feng, apa aku akan mati? Ginjalku tertusuk dan aku dipukul oleh raksasa. Lukanya sangat parah. Dan rejuvenation perlu waktu untuk memulihkannya. Sekarang aku ingin kembali ke kabin untuk memulihkan kekuatan. Jika aku nggak bisa mengalahkannya, bagaimana aku akan bisa melindungi desa Longyuan? Aku nggak boleh lari. Aku menanggung nyawa 900 orang penduduk desa. Bangun, bangun. Aku harus bertanding. Ayo, aku nggak boleh kalah. Chin Feng mencoba bangun. Dari sekitar tubuh Chin Feng muncul seperti es atau ya semacam aura-aura biru lah. Ini adalah kemauan yang kuat untuk berdiri terlepas dari energi pembakaran tubuhmu. Menghajar hewan peliharaan seseorang di depan tuannya, apa menurutmu itu sopan, ha? The Phantom, pengingat bayangan. Chin Feng langsung menyerang ke arah si Raja. Oh,
ini dia. Tapi tiba-tiba ada yang menahan si raja. Hah? Kita melihat ada klon dari si Qin Feng. Lalu di kakinya juga muncul tangan-tangan yang menahannya. Ini apa ini? Seperti yang kukatakan, apa kau tidak mendengarkan? Ini disebut belenggu bayangan. Dan serangannya berhasil mengenai si raja. Bagaimana kau bisa menariknya keluar? Dan videonya sampai di sini. Sekarang ini kita sampai di chapter 36. Udah mentok sampai habis sementara. Tapi ini 36 nih chapternya diupdate tanggal 3 bulan 7. Berarti dari tanggal gua upload video ini, itu berarti sehari sebelum gue upload. Jadi mungkin translatornya bakal cepet atau lama, kita nggak tahu. Tapi sekalinya bahannya cukup untuk bikin video, pasti gue bikinin nanti. Jadi tungguin aja sampai nanti gue update lagi, masukin ending. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!